Selamat bertemu kembali dengan Edwin Sujono Tunas Bakti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang membuat judul, membuat judul penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis saat COVID-19 melanda. Saat sekarang ini bisa nggak kita bikin judul dengan situasi sekarang ini, COVID-19 pandemi ya. Rekan-rekan, adik-adik jangan lupa di rumah saja ya. Nanti kalau keluar pakai masker. Saya juga ada tuh masker tuh. Nah, saya pasang karena kan cuma berhadapan dengan laptop aja, oke. Sebelum saya uraikan apa yang saya ingin kemukakan terkait dengan judul, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan adik-adik yang sudah di rumah saja, pakai masker, membatasi berbagai hal. Dan lebih khusus saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan medis, para medis yang telah berupaya menangani pasien-pasien, dan juga pada rekan-rekan semua yang telah berperan rekan-rekan dari polisi, dari militer, Satpol PP yang sudah berupaya juga untuk menjalankan amanat yang untuk kebersamaan kita supaya jangan sampai COVID-19 ini makin merajalela. Oke ya. Sebagai insan akademis, melakukan penelitian adalah menarik sekaligus wajib baik itu membuat tugas akhir, skripsi, tesis, dan juga membuat makalah. Nggak hanya tugas akhir, skripsi, tesis, tapi juga bikin makalah bisa Penelitian harus memberi manfaat pada kehidupan yang terus berjalan, berkembang, dan selalu dinamis. Pandemi COVID-19 telah memberi dampak pada hampir semua sendi kehidupan. Di sini kita perlu teliti baik itu dibentuk jadi penelitian maupun bentuk jadi makalah, berbagai hal dan bagaimana solusinya. COVID-19 telah memberi dampak ke hampir semua sendi kehidupan. Mengapa? Karena interaksi manusia terganggu, aktivitas sosial terganggu. Ini memberi pengaruh pada apapun terkait dengan judul penelitian apa saja sih yang bisa kita kaji. Di bawah nanti saya siapkan contoh-contoh judul. Saya hanya siapkan 18 prodi saja. Memang saya sudah kumpulkan 60 program studi lebih cuman saya nggak mungkin bahas semua Jadi ini 18 prodi. Kegiatan yang berjalan, dampak apa saja yang berdampak, ini kajiannya dua kelompok Corona adalah bentuk mahkota. Sesuai dengan bentuk virus ini menyerupai mahkota. Ukurannya mikroskopis, jadi kita nggak bisa tidak lihat kasat mata. Kegiatan yang berjalan. Kegiatan sekarang ini berjalan akibat COVID-19 adalah adanya berbagai pembatasan, benar nggak Yaitu pembatasan yang berintegrasi dengan sesama, bahkan baik pembatasan social distancing, maupun pembatasan fisik distancing. Cara terbaik melawan merebaknya penularan COVID-19 ini adalah melindungi diri, membatasi diri. Pakai masker. Dari infeksi dengan selalu mencuci tangan, pakai masker, pakai sabun. Jika tidak ada air yang digunakan, hand sanitizer pakainya. Nah, jika tidak ada juga karena terbatas, daun sirih direbus. Virus ini dapat menyebabkan infeksi, dapat menyebabkan gangguan pernapasan ringan, sedang, sulit bernafas, sampai meninggal. Melindungi diri dengan mencuci tangan, minum air hangat, konsumsi vitamin C dan E, berjemur, olahraga, dan mengurangi menghindari interaksi adalah hal yang penting Penyebaran COVID-19 terutama melalui tetesan air liur yang keluar dari hidung, bersin dari yang terinfeksi virus ini. Oleh sebab itu, penggunaan masker adalah wajib untuk kita semua. Pandemi ini wabah penyakit di mana-mana, mencakup daerah geografi yang luas Kayaknya hampir seluruh dunia ini kena Lockdown artinya karantina wilayah yang melarang warga masuk ke suatu wilayah kota, kabupaten, membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Regulasi yang mengatur lockdown adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Itu dikemukakan oleh Bapak Mahfud MD pada Detik News 28 Maret 2020, saya sadur. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan maka percepatan penanganan COVID-19 mencakup pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu setelah yang terduga terinfeksi virus. Pembatasan meliputi kegiatan pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, kegiatan keagamaan, kegiatan tempat umum, sosial, budaya, ekonomi, pelayanan publik, kesehatan, keuangan, industri, perhubungan, dan lain-lain Itu PSBB Jadi dari sini aja udah bisa banyak yang diambil nih. Untuk hukum tata negara, untuk kebijakan publik ini regulasi ini bisa diangkat. Kemudian penggunaan sanitizer itu juga bisa kesehatan masyarakat.
keperawatannya bisa ya banyak ya. Dampak COVID-19 ini judul-judulnya ya. Ini saya ambil 18 saja, 18 poin saja ya. Ini saya siapkan variabel-variabelnya. Sosial, sosiologi, interaksi sosial dibatasi, bantuan sosial dan pengaturan prinsipal itu variabelnya, dan lain-lain. Keagamaan, pembatasan tempat ibadah, protokol cara pemakaman bagi jenazah korban, dan lain-lain. Psikologi, ya, psikologi, ketakutan, was-was, panik terluar, dan lain-lain. Ekonomi, kemampuan ekonomi, daya beli, PHK, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Bekerja di rumah, ini untuk manajemen sumber daya manusia. Produktivitas, efektivitas, motivasi, koordinasi tenaga medis dalam penanganan pasien, motivasi, kinerja, dan lain-lain. Manajemen rumah sakit, ya manajemennya diperbaiki, penanganan korban, protokol penanganan pasien, ketentuan isolasi, koordinasi penanganan pasien, dan lain-lain. Kesehatan masyarakat, faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan PSBB, pandemi, COVID, ya apa aja. Kedokteran ini bisa protokol menangani pasien, bisa juga variabelnya penanganan awal pasien, bisa juga pemberian obat pada pasien bla 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 ya. Administrasi, pengaturan, efektivitas, kinerja pegawai, aparatur pemerintah, pengawasan koordinasi, dan lain-lain ya. Keperawatan, hubungan motivasi dengan penerapan komunikasi terapeutik oleh perawat pada pasien bla bla bla. Gambaran pengetahuan perawat tentang perawatan pasien COVID-19 dan sebagainya. Administrasi bisnis, ya, promosi, efektivitas, pengaruh suku bunga, kemampuan mencicil, terus model word of mouth ya, word of mouth itu dari mulut ke mulut ya. Kalau era sekarang ini kan dari mulut ke mulut sangat terbatas ya, jadi nggak bisa langsung. Nah ini bisa dikaji, diteliti. Kebijakan publik, implementasi kebijakan dari sisi bantuan sosial, bisa juga Undang-Undang Nomor 6, bisa juga Peraturan Menteri Kesehatan, ya, bisa juga dari Perda, ya ini kebijakan publik terkait dengan PSBB. Hukum, penanganan perkara tindak pidana implementasi pemindahan terhadap pelaku pelanggaran PSBB, ya. Terus juga metode penentuan pelaksanaan salat untuk hukum keluarga, peranan wali kota bupati dalam pelaksanaan PSBB, hukum tata negara. Akuntansi, perencanaan dan penyesuaian laba, pengenaan piutang dan sebagainya. Komunikasi, protokol tata cara, ketentuan berkomunikasi pada bla bla bla, pola hubungan komunikasi interpersonal pada bla bla bla. Ya, pendidikan, ini metode pembelajaran saat pandemi. Ya, ini mulai dari PAUD, TK itu sampai perguruan tinggi bisa diteliti terkait dengan pendidikan. Metode pembelajarannya, bisa juga penelitian tindakan pada saat apa kan penelitian tindakan jadi sekarang dinamis ya, jadi bisa dalam online. Gimana caranya? Teknik informatika, penerapan komunikasi menunjung, Google Duo dalam rapat atau pembelajaran pada penerapan aplikasi dan bla bla. Teknik kesehatan sosial, partisipasi masyarakat dalam PSBB dan lain-lain, tanggung jawab sosial perusahaan dan sosial banyak. Jadi intinya banyak ya. Ini hanya inspirasi aja, jadi bisa dikembangkan ya. Begitu ya, sukses rekan-rekan. Sehat selalu, tetap semangat dan terus di rumah.